Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini dan beberapa pertemuan ke depan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita membahas satu kitab, judulnya Az-Zikru wa Doa fi Dawil Kitab wa Sunnah. Zikir dan doa dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Buku ini ditulis oleh seorang ahli hadis dari Saudi, namanya Syekh Abdul Razak Al-Badar. Dia seorang ahli hadis yang membuat buku dengan tuntunan zikir dan doa yang sangat lengkap. Saya melihat dari sekian buku-buku tentang zikir dan doa yang pernah saya lihat, inilah buku yang terbaik, paling tidak menurut saya. Apa alasannya? Pertama, buku ini paling lengkap zikir dan doanya. Mulai dari kita bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Bukan dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Karena ketika kita tidur terkejut misalnya melompat kucing yang diatok, itu ada zikirnya Bapak Ibu. Ya, atau kita mimpi buruk misalnya, terbangun, ada zikirnya Bapak Ibu. Atau kita mimpi baik, bangun, ada zikirnya Bapak Ibu. Jadi zikir ini mulai dari kita bangun tidur, apa zikir dan doanya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mengganti pakaian, keluar rumah, berjalan ke masjid, masuk masjid, keluar masjid, makan, minum, naik kendaraan, semua lengkap zikirnya Bapak Ibu. Itu makanya ini dianggap buku yang saya kira komprehensif untuk zikir. Yang kedua, ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan Al-Quran tentunya. Jadi tidak ada satupun zikir yang diajarkan di sini kecuali ada rujukannya, kitabnya jelas dan hadisnya sahih, dan kalau Al-Quran itu tidak sudah kita perdebatkan. Nah, buku ini aslinya bahasa Arab, tapi saya sudah menerjemahkannya dan sudah terbit, sudah dicetak. Nanti saya tinggalkan satu untuk Bapak Ibu. Kalau ada yang mau kopi silahkan dikopi nanti. Kalau ada yang mau baca di sini silahkan. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan bahas satu pasal, kita acak saja, tentang fadlu al-istighfar. Bagaimana keutamaan istighfar. Ya, bagaimana ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Istighfar itu artinya permintaan ampun kita kepada Allah. Tapi istighfar itu arti harfiahnya Bapak Ibu dari kata ghafara. Ghafara itu artinya menutup. Ya. Jadi ghafara itu artinya menutup. Seperti ini, itu ghafara namanya. Jadi istighfar itu kita minta kepada Allah agar keburukan dan kemaksiatan yang kita lakukan itu ditutup Allah. Sehingga orang lain tidak tahu, dan dampak buruknya tidak menimpa kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena Bapak Ibu, dosa itu selalu menghadirkan dampak buruk, baik bagi pelaku maupun orang di sekitarnya, hingga anak keturunan kita. Karena itu kita beristighfar tuh, ya Allah, tolong tutup dosa saya ini. Karena nanti di akhirat Bapak Ibu kita akan dibukakan semua. Wa hussila ma fis sudur. Semua dosa kita ini akan dibukakan kepada manusia. Itulah kenapa di akhirat nanti Bapak Ibu, wujuhu yauma izin khasyi'ah. Semua wajah tertunduk malu. Kenapa? Hari itu akan dibukakan semua dosa kita ke hadapan manusia. Ibaratnya sekarang Bapak Ibu, kita semua punya CCTV Bapak Ibu. Jadi rakib dan atid itu, atau rakibun atid itu tuh CCTV itu Bapak Ibu. Ya. Malaikat yang katanya mencatat kiri kanan tuh, itu CCTV itu. Jadi kita ini punya CCTV 24 jam. Nanti memorinya itu akan dimasukkan ke satu layar monitor,
dan akan diputarkan ke hadapan semua orang. Nanti Bapak Ibu akan ketahuan dengan aslinya saya itu. Nanti Bapak Ibu mungkin meleng-geleng mencari ambo. Kok tahu Ustaz kok mau diko perangai itu dapat danga ceramah Okay. Sekarang ini kenapa Bapak Ibu duduk mendengar ceramah saya? Karena Allah masih menutupinya. Jadi kita ini mulia karena Allah masih menutupi keburukan kita. Andai dibuka, tidak ada satu orang pun yang mulia. Nak menutupi keburukan itu namanya istighfar. Meminta kepada Allah, ya Allah tolong tutupi keburukan saya. Jangan kau bukakan ke hadapan manusia. Cukup saya saja yang melihatnya. Kan ada nanti wa may ya'mal misqala dzarratin khairai yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Cukup saya saja yang melihatnya. Jangan engkau bukakan ke hadapan orang banyak. Nah, meminta agar jangan dibukakan kepada orang, ditutupi, itu namanya istighfar. Itulah istighfar. Jadi istighfar itu bukan dihapus, Pak. Karena dosa kita tidak akan dihapus. Tidak ada dosa dihapus. Nanti dosa itu akan diperlihatkan kepada kita. Cuman kata Allah, yang itu sudah saya ampuni karena engkau dulu istighfar. Baru kita bahagia, Bapak Ibu. Karena janji Allah, siapapun yang berbuat jahat walaupun sebesar zarah, dia akan melihatnya nanti. Jadi dosa ini tidak dihapus, Pak. Jadi istighfar itu ditutup. Tidak ada yang tahu. Cukup kita saja. Yang kedua, makna istighfar itu agar dampaknya ditutup Allah kepada kita dan kepada orang sekitar kita. Karena Bapak Ibu, keburukan itu bahkan ada sebuah hadis, kalau ada orang berbuat maksiat, itu semua orang di sekitar tempat itu, katanya ada 40 rumah di sekitar itu menjadi bahagian dari kemaksiatan itu. Itu kenapa dulu Bapak Ibu, misal yang menyembelih onta Nabi Saleh berapa orang Bapak Ibu? Tis'atu rahtin kata Allah. Yang menyembelih onta itu 9 orang saja. Hanya 9 orang yang berdosa membunuh onta Nabi Saleh. Tetapi kata Allah, fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwah. Semua penduduk negeri itu dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Itulah buah daripada dosa yang dilakukan 9 orang itu, dampaknya ke semua orang. Itu buktinya. Bahwa dosa seseorang boleh jadi berdampak buruk pada orang banyak, apalagi keluarga dekatnya. Ya. Yang menangkap ikan di hari Sabtu, umat Nabi Musa Pak, kan pernah menangkap ikan di hari Sabtu, Pak, hari larangan. Hari Sabtu itu hari ibadah. Hari tidak boleh bekerja, tapi sebagian pergi menangkap ikan. Siapa yang menangkap ikan, Bapak Ibu? Tidak semua orang. Beberapa orang saja. Dan ibu-ibu sudah ikut menangkap ikan, ibu-ibu di rumah. Tapi yang jadi baru, Bapak Ibu, semua penduduk kampung itu jadi baru. Tanpa terkecuali. Termasuk ibu-ibu jadi baru juga ikut. Kenapa? Pekerjaan jahat suaminya, istrinya ikut juga menanggung beban. Nah, kita beristighfar, ya Allah tolong tutup dampak buruk kejahatan dan dosa saya ini untuk saya dan semua orang di sekitar saya. Itulah makna istighfar. Jadi istighfar itu memang penting, Bapak Ibu. Ya, itu kenapa Nabi Muhammad menjelang mati, menjelang meninggal dunia, setelah tugas beliau selesai, itu disuruh meminta ampun kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, ya, wastaghfir. Itu Nabi menjelang mati disuruh istighfar, Pak. Coba bayangkan Nabi itu tidak berdosa, Pak. Tugas beliau sudah sempurna. Tapi menjelang beliau dipanggil oleh Allah, wastaghfir. Minta ampunlah kata Allah. Istighfarlah. Nah, begitulah pentingnya istighfar untuk kita semua, Bapak Ibu, ya. Karena kata Nabi, kullu ibni Adam khata. Semua anak Adam tidak ada yang tidak berdosa. Semua anak Adam itu pendosa kata Nabi. Tapi sebaik-baik pendosa kata Allah, fastaghfaru lizunubihim. Mereka senantiasa beristighfar atas dosa-dosa mereka itu. Itu kenapa penduduk surga itu kata Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu menuju surga Allah.
Jadi surga Allah itu penghuninya siapa di antaranya? Allazina iza fa'alu fahishatan, mereka bila berbuat dosa, fastaghfaru li dzunubihim, mereka langsung beristighfar kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat seperti apa ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang istighfarnya Nabi, dan itu akan menjadi contoh untuk kita. Kita lihat pertama surat Nuh ayat 11 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata kepada kaumku, ini Nabi Nuh Pak ya. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, pada umatnya, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Tuhanmu. Jadi ternyata perintah istighfar kok Pak, Nabi Nuh sudah memerintahkan itu pada umatnya Pak. Kata Nabi Nuh, perbanyak istighfar kepada Tuhanmu. Kalau engkau banyak istighfar, pertama, semua dosamu diampuni Allah. Jadi ketika kita mengatakan astaghfirullah itu Pak Ibu, semua dosa kita, kata Allah, ghafara, itu diampuni semua. Istighfar itu memang luar biasa Pak, hanya dengan satu kalimat. Umat Nabi Musa dulu Pak, ketika menyembah patung anak sapi, ya, mereka ingin bertobat Pak. Apa perintah Allah kepada mereka Pak? Faqtulu anfusakum. Semua yang ikut menyembah patung anak sapi itu bunuh diri. Itulah istighfarnya. Itulah minta ampunnya umat Nabi Nuh. Bunuh diri sadonya. Cara menghapus dosanya itu dengan bunuh diri. Kita gampang Pak, astaghfirullah. Semua dosamu akan diampuni oleh Allah. Bukan hanya diampuni dosamu, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan untukmu hujan yang banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau lah mulai karyang negari ke Bapak Ibu, lah mulai jarang turun hujan tu, mungkin tusuh penduduk kampung tu banyak. Maka solusinya suruh mereka bertaubat sama-sama, istighfar. Karena turunnya hujan dengan istighfar itu berbanding lurus. Kekeringan dengan banyaknya dosa itu berbanding lurus pula. Maka kalau di satu negeri Ibu mulai hujan kok jarang lah, kekeringan sering, itu boleh jadi penduduk ya itulah banyak dosanya. Maka suruh perbanyak istighfar. Karena janji Allah bila istighfar banyak, hujan pun akan turun banyak. Nah, itu luar biasa Pak Bu ya, hebatnya istighfar itu. Ya, itu buktinya istighfar kita, dosa kita akan mempengaruhi semua kita Pak. Boleh jadi yang berdosa beberapa orang, tapi dampaknya ke banyak orang. Jadi kekeringan melanda satu negeri itu boleh jadi karena dosa beberapa orang. Ada sebuah kisah Bapak Ibu dulu, Nabi Musa itu pernah mengajak kaumnya untuk salat istisqa. Karena hujan tidak turun-turun. Maka salatlah minta hujan. Tobat sama-sama dulu. Semua tobat. Itu makanya sebelum salat istisqa itu Bapak Ibu puasa 3 hari dulu Pak Ibu. Ya, tak tiba-tiba sampai kalau kamu kumpul lah Ibu, puasa 3 hari itu. Kenapa puasa Ibu? Karena puasa itu pengampunan dosa. Ibadah yang tujuannya mengampuni dosa itu puasa. Itu makanya kata Nabi, ya, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, kan, diampuni semua dosanya. Jadi memang puasa itu pengampunan dosa. Itu makanya kembali ke fitrah. Itu makanya kata Nabi, siapa yang puasa Arafah, ya, puasa di hari Arafah 9 Zulhijjah, menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itu maka hari raya Idul Adha aku lebih kadang pada Idul Fitri. Idul Fitri kita berhari raya seharinya Pak Ibu. Kenapa? Sebulan waktu puasa, setahun diampuninya Pak. Tapi kalau Idul Adha sehari puasanya Pak, 2 tahun diampuni. Itu makanya Idul Adha aku puasa apa hari rayanya sampai hari 10, sebalik, 2 balik, 3 balik. Ya, itu takbir berkumandang hari itu. Kenapa? Kemenangan Idul Adha aku lebih kadang pada Idul Fitri Pak. Idul Fitri kita puasa sebulan, yang diampuni mata kedamasannya Pak, dosa setahun yang lalu. Ya, yang terhitung sejak Ramadan yang lalu. Ya. Sejak Ramadan yang lalu sampai Ramadan sekarang ke setahun tuh mata kedama. Kalau bulan Ramadan kita puasa 30 hari, setahun diampuninya Pak.
30 hari puasa dah. Puasa Arafah sehari mananya Bapak Ibu yang diampuni Al-Madiyah setahun yang lalu, wama ba'daha dan setahun setelahnya, 2 tahun Pak. Sehari puasa. Itu maku sampai hari wak takbirnya Pak. Nah, tuh. Jadi puasa itu ibadah pengampunan dosa. Itu makanya sebelum salat istisqa, semua penduduk negeri itu disuruh puasa sadonya lu. Jadi kalau lah salat istisqa, apa ibu tidak turun-turun je hujan dah. Ya, mungkin ada yang tak puasa tu. Ada yang tak taubat tu Pak. Suruh puasa lu Pak. Itu kenapa dulu Nabi Musa itu Pak Ibu setelah salat istisqa, taubat sama-sama, hujan tak turun juga. Maka Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, aku nak turun juga hujan ni Pak. Padahal kamilah taubat sadonya. Ya, dan minta ampun semua. Apa kata Allah? Masih ada satu orang pezina di antara kalian yang belum bertaubat. Itu kata Allah. Masih ada satu orang di antara kalian ya pezina yang belum bertobat. Lalu Nabi Musa berkata di atas mimbar, ada satu di antara kalian pezina yang belum bertobat. Selama dia yang satu belum bertobat, hujan tidak akan turun. Itu kata Musa di mimbar. Tak lama setelah Musa bicara, labik hujan turun. Turun hujan. Maka Musa berkata kepada ya Tuhan, lah turun hujan bagus. Kata Allah, nyolah bertobat mencik. Apa kata Musa? Ya Tuhan, tunjuan kamu siapa orangnya mencik itu. Jadi Musa ingin tahu lah Pak, kepo Musa tu. Ya. Mau orangnya mencik tadi itu menjadi biang masalah tu. Apa kata Allah? Waktu dia bermaksiat saja, saya tidak mempermalukannya kepada manusia. Sekarang dia sudah bertobat, apa layak saya mempermalukan dia kepadamu? Tak kita sebutkan. Itu rahmatnya Allah. Ketika dia bermaksiat saja, tidak saya permalukan, kata Allah. Apalagi sekarang dia sudah tobat. Masa saya kasih tahu kepadamu? Malulah dia. Nah, jadi itu artinya dosa kita ini Pak, walaupun satu orang yang berdosa, bisa jadi berdampak ke banyak orang. Itu kenapa kata Allah, kalau kamu istighfar banyak, maka akan diturunkan hujan yang banyak pula. Gitu. Yang kedua kata Nabi Nuh nih, ini kepada kaumnya, wa yumdidkum bi amwalin. Bila kalian banyak beristighfar, Allah akan melapangkan hartamu. Ingat janji Allah Bapak Ibu, bila kita banyak beristighfar, Allah melapangkan harta kita. Bukan membanyakkan Pak ya. Lapang yo banyak, itu beda Pak. Allah tidak mengatakan wa yukthirkum bi amwalin, tak. Allah membanyakkan hartamu, tak, tapi melapangkan. Yumdid itu lapang. Kenapa boleh jadi orang banyak dapat Pak? Itu sampai. Ada orang diagi banyak Pak, justru menyusahnya. Lalu lapaya, istirahat tak dapat, yo banata seso Pak. Itu tadu harap doko ndak lapang. Patang kau aku pernah dengar berita apa Ibu? Ada pengusaha paling kaya di Indonesia kok Ibu. Ya. Istrinya artis cantik. Perawatan tiap bulan ke Amerika. Untuk kuku ini mungkin 100 juta perawatannya. Itu kan jadi rancak ya Pak. Ya. Istri rancak, artis, kayu tak tangguh. Tapi tertangkap narkoba suami istri. Hah? Enggak beritanya Pak. Ya. Banyak kan hartanya Pak? Banyak. Tapi harta tidak melapangkan dia. Buktinya Pak? Ketika ditanya, Pak kok narkoba? Tekanan pekerjaan. Harus mengelola haratuku, aku tidak boleh berkurang, harus bertambah. Hingga tidak bisa lalu malam. Gara apa? Gara mengurus harta yang banyak. Stres setiap malam, tidak bisa tidur, makanya narkoba solusinya. Itu bukti bahwa harta yang banyak belum tentu melapangkan. Kata Allah, bila kamu istighfar yang banyak, hartamu akan dilapangkan oleh Allah. Boleh jadi tidak banyak diagi lah Pak. Diagi secukupnya saja Pak. Cuman Masya Allah.
beribadah nak panah talambe, bersedekah bisa, sekolah anak lancar, apa yang kadi bali dapet, ya kan nak panah pusing kepala nak panah apa. Ya. Itu namanya harta yang dilapangkan Allah. Ya. Dan itu kuncinya istighfar, Pak. Istighfar. Tidak ada jalan lain, Pak. Apa kalau ingin lapang rezeki kita, maka jalannya istighfar. Banyak itu perlu, Pak Ibu, tapi banyak itu tidak selalu membuat kelapangan kita. Ya. Boleh jadi kita sedikit, Pak. Ambo dulu, Pak Ibu, ketika di kampung kerajaan Ambo, Pak Ibu, menyabik rumput. Ambo berkabau dulu, Pak Ibu. Kabau, berkampiang. Jadi, Ambo tu kawan, Pak Ibu, apa-apa, sama menyabik rumput sore-sore yang Ambo tu, Pak Ibu. Selalu buat nasi. Kalau motong rumput, kau buat nasi, Pak Ibu. Dimakan saya di situ. Malam, maghrib tu rumah Pak Ibu kadang. Nah, apa kau nyoba sambal apa, Pak Ibu? Buat nasi sesumpi tu, Pak Ibu ya. Dari pandan tu, kampian namanya. Itu kok hitunggiang tu, Pak Ibu tu sembe nasi tu, Pak, sesumpi tu. Banyak tu, ini buat padek tu, Pak. Buat padek tu, banyak tu. Tu makan bertiga, saya sumpi tu, Pak. Sambalnya apa, Pak Ibu? Sabu ari namanya, Pak Ibu. Sabu ari itu, Pak Ibu, kerambi itu dikuku, ya. Tu digiliang ke batu lado, ya. Tu dirandang, ya. Ada orang mari dulu, Pak, kayu dulu kan bari, Pak, tak basinso loh, batarik mereka, Pak. Tu sabuk-sabuknya tu, apas model itu lah tu, model kerambi yang dirandang tu, Pak. Itu Bapak Ibu, kalau sabu ari itu sambal orang paling miskin tu, Pak Ibu. Di kampung, Pak Ibu, kalau ada orang paling miskin statusnya, itu sambalnya sabu ari itu lah tu. Ya nak do nilai gizi tu, Pak Ibu. Sayurnya ubi pucuk ubi, Pak Ibu. Ketika kamakan tu, Pak Ibu, nyobuka sambalnya, nyobuka nasinya, Pak Ibu, yobana habis. Ambu Bapak Ibu jarang-jarang mencari ada orang makan selama apa tu makan. Padahal yang dimakan nasi putih sabu ari. Ada orang lah sameja sambal, Pak Ibu. Mangirungu sebut kau, Pak Ibu. Enak. Padahal lah sameja sambal, Pak Ibu. Kenapa? Yang banyak kau tak terasa lapang, Pak. Tapi yang saketik kau, Pak, walaupun itu, tapi lapang dia, Pak, nikmatnya makan, Pak. Itu buktinya tidak selalu material banyak jumlahnya akan mendasarkan kelapangan, akan mendatangkan kelapangan di hati kita. Justru kelapangan itu akan datang, kata Allah, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Tuhan. Itu Allah janjikan begitu. Nah, yang ketiga, wa yumditkum bibanin, Allah akan melapangkan anak-anakmu, keturunanmu. Jadi anak cucu kita ni, Pak Ibu, akan memberikan kelapangan dalam hidup kita. Kuncinya satu, perbanyaklah kita istighfar. Jadi kalau ada anak, Bapak Ibu, menyasak awak saya, dia hari masuk kantor polisi dia. Jangan salahan anak Bapak Ibu, itu apa yang salah? Apa yang kurang istighfar itu? Sehingga anakku menyasak dadu awak. Ya. Ada orang punya anak 10, Pak. Rasa mengurus anak seorang saya, Pak. Saulah si anak kau sadar. Tapi ada orang punya anak cieknya, Pak, dua banai minta ampun. Kenapa? Boleh jadi masalahnya bukan pada anak, pada bapak ibunya yang kurang istighfar. Kalau kita banyak istighfar, Allah jamin anak kita melapangkan kita. Itu janji Allah begitu, Pak. Percayalah Bapak Ibu. Ya, karena Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Istighfar akan membuat anak-anak kita menjadi lapang bagi kita. Makanya ada anak-anakku, Pak Ibu, ya, pokoknya salah keluar rumah tu tanang hati induknya, Pak Ibu, karena anakku tidak akan berbuat masalah di luar. Tapi ada orang tua ku, anak saya ala keluar rumah, Pak Ibu, ku pasti pulang bawa masalah di pokok. Ada orang yang mengadu, kalau nak orangnya rusaknya rumah orang, tokonya, ada anak orangnya tinjunya, tidak ada anak macam tu ya. Sehingga anakku setiap pulang pasti ada masalah, Pak Ibu. Nah, itu apa kurang istighfar. Perbanyaklah istighfar. Lalu kata Allah, wa yaj'al lakum jannat, Allah akan jadikan untukmu kebun-kebun yang banyak.
Jadi kebun yang banyak tuh maksudnya apa Bapak Ibu? Bisa jadi ini kebun ini, pangan, ya, itu terkait dengan istighfar penduduk negeri. Bila kebun-kebun sudah mulai kekurangan buah-buahan, makanya dulu Bapak Ibu, penduduk bangsa Sabak, jadi bangsa Sabak di Yaman tuh Bapak Ibu, itu dulu hidupnya tak tanggung hebatnya Bapak Ibu. Ya, kiri kanan kebun lebat, tak tanggung pangannya melimpah. Tapi ketika mereka banyak berbuat dosa dan tidak lagi beristighfar, apa yang terjadi? Datang Sailul Iram namanya. Datang banjir bah, melanda kebun-kebun semua, maka kebun itu kemudian berubah menjadi pahit. Buah-buahnya kemudian tidak lagi seperti semula. Maka mereka terusir dari kampungnya, mencari pekerjaan ke negeri-negeri tetangga. Menjadi TKW, menjadi TKI Pak, ke negeri tetangga. Itu pernah dialami bangsa Sabak. Mereka kehabisan pangan karena istighfar yang kurang. Jadi boleh jadi Pak, kalau kebun-kebun kalau mulai rusak, kini kan mulai kekurangan pangan Pak. Kita negaranya negara agraris, negara pertanian, subur, air banyak, tapi impor beras, impor bawang, impor, satunya impor Pak. Itu bukti awak mulai kehilangan kebun Pak. Kata Allah, kalau kamu banyak beristighfar, Allah jadikan untukmu kebun-kebun yang lebat. Kini Pak, hampir awak menemukan ada lahan yang menghasilkan cukup pangan Pak. Tidak. Kenapa? Boleh jadi Allah sudah mencabut ya kebun-kebun yang lebat itu dari kita karena dosa kita banyak dan istighfar kita kurang. Makanya dulu Pak, Masya Allah, di kampung lu Pak, orang tak ada pegawai dan gaji tak ada Pak. Orang hidup sawah, panen pun tak sekali setahun ya Pak. Kenapa? Dulu aku tekan apa? Sudah menjabik padi kok Pak, tak langsung dibajak loh Pak. Ketika mau ketik-ketik itu 80-an tekan ada buat Pak. Ketika sudah membajak sawah kok Pak, itu melayang-layang loh Pak. Enak, melayang-layang loh Pak. Lah tumbuh rumput-rumput, tuh mencari belalang nih Pak. Mencari belalang itu di rumput-rumput sawah tuh, lah tinggi rumputnya Pak, baru dibajak. Dibajak tuh Pak. Dan jerami kok tak dibakar loh Pak, dipadakan busuk situ. Itu dah Pak. Maka sekali setahun orang panennya Pak, cuman cukup pangan orang Pak Ibu. Kok dikecet anak orang 10 dulu Pak Ibu. Jarang-jarang anak orang duonya Pak. Itu 80-an tuh Pak, coba cari anak orang Pak. Jarang-jarang duonya Pak, ratu-ratu 6, 7, 8, 9, 10. Kita kalau kecil lo anak orang seketik, banyak anak orang. Awak seketiknya. Ya. Tapi cukup pangan mereka. Kenapa? Allah menjadikan untuk mereka, sawah mereka lebat, kebun mereka lebat, sehingga mereka tidak kekurangan pangan, hingga walaupun mereka panen sekali setahun saja. Kenapa? Boleh jadi istighfar mereka lebih banyak dari kita. Kini panen langsung tiba traktor. Enak? Seminggu sudah panen kau lepas tanam balik Pak. Tak panas sawah kau menganggur loh Pak. Kacau zaman dulu loh Pak ya. Kami layang-layang lo baru kami cari bilalang lo Pak. Tak. Langsung dipajak Pak. Besok pagi pajak timbul langsung traktor. Tapi tak panas cukup je pangan kita Pak. Boleh jadi dosa kita banyak dan istighfar kita kurang. Maka Allah cabutlah kebun-kebun yang lebat tadi dari kita. Makanya kan kadang-kadang awak berpikir aneh, Bapak. Orang Arab tanah gersang, pangan cukup. Kita tanahnya subur, kurang gizi. Kan jadi aneh, Pak. Perlu bertanya, Pak. Orang yang tidak ada lahan, cukup pangannya, Pak. Kita yang lahannya banyak, tongkat saja jadi tanaman, kekurangan gizi kita. Itu kuncinya istighfar ternyata. Lalu wa yaj'al lakum anhara, kalau kamu banyak istighfar kata Allah, Allah jadikan untukmu sungai-sungai yang banyak. Jadi air sungai kok Pak memang dipengaruhi istighfarnya penduduk negeri. Bila sungai sudah banyak yang kering, itu tanda dosa penduduk negeri itu banyak dan istighfar mereka kurang. Dulu Pak di kampung Ambo Pak, di Solok Selatan tuh Pak, itu
batang air itu Pak berlubuk-lubuk. Kami ketik-ketik mandi tu Pak, tu pakai rakit batang pisang tu Pak. Ya. Asal awat tabang pisang diparak tu Pak, tu dak dobek rakit. Yo lama mandi kini Pak, jangan batang pisang le Pak. Ya dah. Yang gadang le. Kayu ketik saya dak anyuitnya le Pak. Lagi sajak Supreme, sajak apa tu, gas bumi listrik, Pak. Di Sulawesi Selatan tu dah ada Pak, dua hari ya di karya panen tu lah karya yang tengah iya tu. Kok tibu je labek Pak, dah tanggung banjir langsung. Kenapa? Sungai tidak lagi Allah jaga untuk kita karena dosa kita banyak. Istighfar kita kurang. Ini kok benda bakali kan, jadi ayahnya Pak Ibu kan. Kan nak kadang ayahnya ada Pak. Tak zaman dulu ayahnya ada Pak. Lubuk yang turun tu Pak, tahun 80-an kecil orang tua air tanggung rancak gadang Pak. Kini 3 hari saya panen Pak, kadang lubuk yang turun tu. Kenapa? Karena boleh jadi istighfar kita kurang. Allah menjamin bila banyak beristighfar penduduk negeri itu, Allah ciptakan, Allah jadikan sungai-sungai mereka tetap besar. Jadi jangan Bapak Ibu kira tak berpengaruh istighfarku di lingkungan Pak Ibu. Jangan Bapak Ibu kira dosa aku tak mempengaruhi lingkungan kita. Pasti Allah sudah sebut begitu. Ya. Nah, kita bahas ayat yang kedua. Nanti selanjutnya kita lanjutkan. Surat Hud 52. Ini Nabi Hud pula berkata pada umatnya. Kalau ini Nabi Nuh, sekarang Nabi Hud. Ya kaum istaghfiru rabbakum. Apa kata Nabi Hud? Wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Tuhan. Ini perintah Nabi Hud kepada kaumnya, ya bangsa Ad. Perbanyaklah istighfar kepada Tuhanmu. Kalau banyak kamu beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara, sama dengan apa? Dengan janji umat Nabi Nuh tadi. Allah turunkan hujan yang banyak. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan badanmu. Ternyata Bapak Ibu, imunitas tubuh kita ini dipengaruhi dosa kita, Pak. Kata Allah, bila kau banyak beristighfar, Allah tambah imunitas tubuhmu. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum, ditambah kekuatan badanmu. Apa hubungan istighfar dengan imunitas tubuh? Jadi ubik corona itu istighfar apa banyak? Sebab virusku akan menyerang orang yang imunitasnya lemah. Ternyata kuncinya kata Allah di surat Hud Bapak Ibu ya. Surat Hud ayat 52 ini. Ternyata kekuatan tubuh kita ini imunitasnya ditentukan oleh istighfar kita. Karena begini Pak, Nabi pernah ditanya, apa itu dosa? Nabi tanya, apa itu dosa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Dosa itu mahaka fi sadrik. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Itu dosa Pak. Setiap dosa pasti menghadirkan kegelisahan hati. Pasti. Apa ibu kalau bercakap, jo suami, le mau laluk atau tak mau laluk lah. Kenapa ibu berdosa? Kecuali lah tiap hari bercakap, lama laluk ibu tu. Ya. Tapi kok sekali-sekali bercakap Bapak Ibu tak kena mau laluk lah. Kenapa? Baik apa maupun ibu. Karena sifat dosa membuat hati kita gelisah. Cubalah Bapak Ibu, orang yang korupsi itu tak kena mau laluk dia matu Bapak Ibu. Yakinlah. Ada rasa takut yang selalu menghantui. Kalau hati tidak tenang, dampaknya tidur tidak nyenyak. Bila tidur tidak nyenyak, dampaknya makan pun tidak enak. Bila tidur terganggu, bila makan sudah tidak normal, maka imunitas tubuh akan turun. Maka kata Nabi, kata Allah, istighfar obatnya. Bila kamu istighfar, Allah tambahlah kekuatan badanmu. Itu makanya mohon maaf Ibu ya. Dulu ustaz-ustaz buya-buya seisuk Pak. Jarang sakitnya Pak. Ambo tak kena guru ambo Pak Ibu 85 tahun kurang lebih ndak ada sakit Pak. Mati sakit mati saja Pak. Ini memang ndak lo kayu lepaknya guru mengajinya Pak. Sore mengaji, malam wirid ibu-ibu, pokoknya paduk maja itu saja Pak. Hidupnya ndak kayu tapi cukup lah. Tapi ndak pernah sakit lah Pak. Kuat badannya Pak.
Kenapa? Boleh jadi istighfar mereka tuh banyak. Maka Nabi Muhammad, coba Bapak Ibu baca sejarah Nabi Muhammad. Ada enggak Nabi itu sakit, Pak? Tidak pernah, Pak. Bahkan Nabi itu pai parang umur 57. Perang Badar tuh, Pak, itu perang pertama setelah hijrah itu. Umur Nabi perang Badar tuh 57 tahun. Sampai umur 63 tahun, 17 kali Nabi perang. Awak umur 57 baru pensiun, Pak. Nah, itu mulai ke sakit pinggang, sakit lutut, itu mulai bertungkik-tungkik. Kenapa? Nabi ku 57 baru parang baru, Pak. Kenapa? Nabi itu kuat fisiknya, Pak. Bukan soal makanan, bukan soal olahraganya, Pak. Kenapa? Boleh jadi istighfar beliau itu banyak. Nanti kita lihat istighfar Nabi, kata Nabi, saya ini ada masa malasnya. Kata Nabi begitu, saya ada punya masa malas. Tetapi semalas-malasnya saya di hari itu, istighfar saya 100 kali dalam sehari. Kalau adalah masa malas Nabi, maka semalas-malasnya Nabi itu, kata beliau, 100 kali dalam sehari saya istighfar. Bayangkan masuk rajinnya. Ya Pak. Awak masuk rajin, kok nak sampai satu hidup lagi masuk malih. Ya Pak. Wajar Nabi itu kuat sampai meninggal dunia, tidak ada sakit, Bapak Ibu. Karena kuncinya memang istighfar. Nah, kita cukupkan 2 ayat ini dulu, Bapak Ibu. Nanti ayat berikut dan hadis berikutnya kita lanjutkan di tema berikutnya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan, Bapak Ibu. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Allah atau sebaliknya manusia bersyahadat kepada Allah. Kaitannya dengan istighfar tadi. Kemudian hambanya bersyahadat, hamba bersyahadat kepada Allah. Kemudian Allah bersyahadat kepada Allah. Kapan Allah bersyahadat kepada hambanya dan apa syahadat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan apa kok gak barik jawabnya. Setahu saya ada hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi ditanya, Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Datanglah orang yang tak dikenal, tapi Nabi tahu siapa yang datang. Sahabat tak tahu itu siapa yang datang. Tapi laki-laki langsung bertanya. Sahabat sedang duduk ramai-ramai. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, mal iman. Ya Rasulullah, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, al-iman antashhad alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Bahwa engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka itulah yang menjadi dasar bila seseorang mengucapkan kalimat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah beriman namanya. Jadi yang dituntut itu kita yang bersyahadat. Syahadat itu artinya persaksian bahwa kita bersaksi Allah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah utusannya. Tapi Allah bersyahadat untuk makhluknya, ini yang agak sulit menjelaskannya. Kalau Allah bersalawat, betul, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Bersalawat di sana bukan bersalawat dalam pengertian Allahumma shalli ala Muhammad, tapi Allah dan para malaikat itu ikut memberikan menghargai, memuliakan Nabi dengan caranya. Bukan dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Allah berdoa, kan Allah tempat kita berdoa. Bagaimana Allah kita katakan berdoa? Kan Allah itu berdoa, Pak. Allah dan para malaikat bersalawat itu berdoa. Sekarang Allah berdoa, bagaimana cara Allah berdoa, Pak? Allah tempat berdoa. Nah, sama dengan itu, Pak. Allah bersyahadat kepada makhluk. Bagaimana bersyahadat Allah, Pak? Yang bersyahadat itu kan kita.
Cuman ada pemahaman dalam dunia filsafat dan dunia tasawuf begini, Pak. Syahadat di sana maksudnya hadir. Itu makanya saksi itu disebut syahid. Karena saksi itu orang yang hadir di tempat kejadian. Ya, Pak ya. Syahid itu artinya saksi orang yang hadir di tempat kejadian. Syahadat itu ya, itu artinya menghadirkan Allah di hati kita. Maka kalau Allah bersyahadat, bersaksi ya untuk makhluknya, Allah hadir dalam rupa makhluknya. Tapi kita bukan Allah, tapi Allah berhadir. Kita ini Bapak Ibu adalah persaksian Allah itu ada. Kira-kira begitu. Kita ini alam, Pak. Alam ya. Alam itu artinya tanda. Tanda. Kenapa kita disebut alam? Karena kita ini menjadi tanda Allah itu ada. Jadi kita ini adalah kesaksian bahwa Allah itu ada. Kita. Kalau tidak ada kita ini, Pak, bagaimana kita tahu Allah itu ada? Kita tahu Allah itu ada lewat kita ini. Lewat ini semua. Ini alam namanya, petanda Allah ada. Itu kenapa Bapak Ibu, orang-orang yang sampai ke level tauhid yang murni itu, dia tidak melihat ini orang, tidak. Yang dia lihat hanyalah Allah semata. Maka kalau nyuruh tinju orang, Pak, nyuruh tinju orang, alhamdulillah. Kenapa? Yang meninju itu bukan dia. Tapi Allah yang sedang menampakkan jabarnya lewat orang ini. Allah punya sifat jabar enggak, Pak? Jabar itu apa? Kasar. Dari mana Tuhan? Dari mana kita tahu Tuhan itu kasar, Pak? Kurang, Pak. Orang inilah yang menjadi saksi Allah itu jabar. Kalau Pak tidak pernah ditampa orang, Pak tidak pernah tahu Allah itu jabar. Ya enggak? Itu makanya orang-orang saleh, Ibu, kalau tanpa orangnya, alhamdulillah hanya baca. Kenapa? Karena dia tidak melihat orang. Yang sedang dia lihat Allah yang tampil lewat orang ini. Maka hati orang yang ikhlas, dia tidak terpengaruh dengan makhluk, mau dicaci, mau dihina, tidak ada pengaruh bagi dia. Kenapa? Dia tidak melihat orang ini ada. Karena yang ada hanya satu-satunya Allah. Kita ini tanda saja Allah ada. Itu maksudnya Allah bersaksi dengan makhluknya. Kita ini menjadi saksi Allah ada. Kalau ada apa mentraktir rambo, makan, alhamdulillah. Kenapa? Saya sedang menampak wahabnya Allah. Allah wahab kan? Allah itu tukang traktir, Pak. Wahab namanya, Pak. Wahab itu tukang traktir artinya, Pak. Dari mana kita tahu Allah itu wahab? Kok dari apa yang mentraktir rambo, Pak? Alhamdulillah. Ya. Kalau ibu disipak di suami, alhamdulillah. Kenapa? Allah sedang menampakkan kaharnya lewat suami saya. Allah punya sifat kahar enggak? Apa tuh kahar, Pak Ibu? Kahar kok, iya, tukang lapak. Itu kahar namun tukang lapak. Dari mana Bapak Ibu tahu Tuhan itu tukang lapak? Itu dari apa yang melapak Ibu? Alhamdulillah. Tak kaberang-berang Ibu lah, alhamdulillah. Nah, itu yang namanya tauhid, Pak. Tauhid itu artinya esa seesa-esanya Allah tuh, Pak. Kalau apa ditampa orang berang apa? Berarti apa lu melihat Allah di situ? Apa masih melihat manusia yang menampar? Karena la haula wala quwata illa billah kan? Bisa tak orang itu menampar kita kalau tidak ada izin Allah? Bisa tak orang itu menampar kita kalau tenaga Allah tidak dikasih ke dia? Tidak, Pak. Kan kekuatan tidak ada yang punya kecuali hanya Allah yang punya kekuatan, Pak. Satu-satunya yang punya kekuatan Allah itu tauhid namanya, Pak. Kalau apa orang ku punya kekuatan, berarti tauhid apa bermasalah. Nah, cuman yang modeko tidak banyak orang bisa sampai loh, Pak. Ya. Itu yang tauhid namanya itu, Pak. Jadi Allah bersaksi dengan makhluk, bukan Allah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan seperti itu kalimatnya. Allah menampakkan wujudnya lewat makhluknya. Itu sederhananya, Pak. Tapi ini bukan Allah. Allah menampakkan dirinya lewat kita. Makanya orang kalau tauhidnya sudah benar-benar murni, Bapak Ibu,
Tidak ada pengaruh dengan perlakuan makhluk. Tidak ada. Seperti para nabi. Nabi Muhammad ditokok orang, dipijak orang, dilempar orang dengan kotoran. Tidak pernah Nabi marah ke orang itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tauhidnya paling benar. Dia tidak melihat orang itu. Allah sedang memberikan, sedang datang pada lewat orang itu. Maka kalau orang lah bertauhid, tidak ada bercerai lah Pak. Kok dapat istri yang apa namanya Pak tu, yang merepet-repet setiap hari. Itu ya Allah sedang menampakkan mutakalimnya. Allah tu kan mutakalim, merepet. Baca doa Allah tahu Allah ku mutakalim tu, ibu memang cioci. Tu mutakalimnya Allah sedang tampak tu. Iya Pak. Iya. Itu maksudnya Allah bersahadat dengan makhluk. Allah menampilkan wujudnya lewat kita supaya kita tahu Allah itu punya yang tadi semua. Kan kita selamanya menyebut saja Pak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Kan itu sebutnya Pak. Itu kan sebutan baru tuh Pak. Belum sampai ke keyakinan itu. Kapan dia sampai ke keyakinan? Kalau Bapak Ibu di toko-toko orang, misalnya kan diampuk orang, sampai rusak itu, itulah yang Bapak sebut, Ya Muntakim. Itu itu. Itu mengapa Ibu berang ke orang tu? Muntakim tu. Allah sedang menampakkan muntakimnya lewat orang ini. Aman nak? Tak kado kan tu polisi panu orang lah Pak. Ada cakap-cakap, ada orang apa-apa polisi pensiun, jaksa pensiun, hakim pensiun, orang satu ya Pak. Kalau tauhid ko lah batu. Maka tauhid kau bermasalah, maka banyak masalah di bumi kau, Pak Ibu. Gitu, Pak. Tapi kau kajinya kau lah kaji apa kau, Pak? Ya. Kaji spesial. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah boleh kalau wanita yang berhalangan para berpikir? Yang kedua, apakah boleh maksudnya kalau lagi kita ngobrol-ngobrol saudara kita berpikir bersifat rohani, apakah ini tidak baca Allah? Baik, kita berbeda. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Ibu yang sedang menstruasi atau yang sedang junub lah, baik laki-laki juga yang sedang junub, walaupun tidak bukan sebab menstruasi, yang dilarang tu salat, la taqrabus salah, jangan kau dekati salat, wa anta junuban ketika sedang junub, la yamussuhu ilal mutahharun, jangan menyentuh Al-Quran kecuali setelah suci, jangan tawaf ya di Ka'bah, dan jangan masuk masjid. Hanya itu. Jadi orang haid junub yang dilarang itu 1 salat, 2 tawaf, 3 memegang mushaf, 4 masuk masjid. Kalau baca Quran, baca. Membaca tidak dilarang selama tidak memegang. Bisa Ustaz, bisa lah. HP. Ya HP kok, baca. Kau kan ada Quran kok, tidak mushaf kok. Yang dilarang tu mushaf. La yamussuhu, mushaf. Kalau HP tidak mushaf, HP. Tapi kan ada Quran itu memori. Memori boleh. Makanya Quran mushaf tidak boleh masuk kamar mandi, tidak boleh bawa ke WC. Kenapa? Kira kitab suci. HP bukan kitab suci, bawalah ke WC. Kan ada Quran Ustaz, kan memori cuman. Kalau memori tidak masalah. Itu apa tambahan aja tuh, fiturnya itu. Kalau memori di kapal luambu kok ada Quran walaupun tidak banyak. Ambo tidak pernah meninggalkan kapal luambu di luar WC lah, Ibu. Kalau masuk WC bawa kapal luambu. Ya kan memori tidak ada masalah. Asal mula HP. Yang dilarang tuh Ibu pegang Quran. Baca Quran saja boleh, apalagi istighfar. Ibu tidak boleh los dari zikir. Tidak boleh los walaupun sedang haid. Apa jaminan Allah? Di sini di pengantarnya saya tuliskan di sini. Di surah Az-Zukhruf ya ayat 36. Ya Az-Zukhruf 36. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang los dari menyebut Allah, berzikir maksudnya,
setan akan menguasainya dan dia langsung jadi kawan dekatnya setan. Maka ketika haid, ibu-ibu yang tak berzikir tu pa emosi. Tu aku ibu-ibu ketika haid kau pa emosi, sensitif gitu. Kenapa ibu sedang berdakuk je setan? Aku ibu sedang haid kau banyak yang pemberang. Enak. Memang ibu dilarang salat, tapi kalau ibu los berzikir, disitulah setan menguasai ibu. Itu janji Allah begitu. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Siapa yang los dari zikir, setan menguasainya langsung. Makanya ibu ketika haid itu boleh istighfar, boleh berzikir, boleh baca Quran. Yang tak boleh itu memegang mushaf. Zikir ibu sebanyak-banyaknya. Ya, sedang haid itu boleh. Ya. Yang kedua, sedang ada tamu. Dok berzikir, istighfar. Tak boleh ibu. Kalau tamu tiba ke mota, galak-galak Pak. Maksudnya dalam hati. Iya. Kalau dalam hati kan tak fokus mota lah tu. Melayani tamu tu ibu, tu wajib. Berzikir kau sunat kau. Jangan sampai bapak ibu sibuk mengejar yang sunat tapi mengabaikan yang wajib. Datang tamu ke rumah apa mauta aja tamu tu, kecuali menyabui orang kau, menyabui orang dak lah. Mauta. Ya kok anak nang kabotan, kok kerajo nang kabotan, nen silaturahim. Bawa nang ka akrab. Lebih kadang pahala itu tu daripada ibu istighfar le. Daripada ibu zikir le. Kenapa? Melayani tamu termasuk melawannya bicara itu kewajiban. Jadi apa ibu tiba rumah tamu dah duduk tahu. Justru membuat tamu bahagia keluar rumah itu pahalanya besar. Keluarnya di rumah awak, rasa bahagia tamu itu keluar rumah. Kan ada tamu kalau rumah kan ibu kecewanya kan. Lapaya awak panik jauh-jauh cikunya dibawa ke rumahnya. Lengah-lengah saya zikir-zikir saya paduk. Itu ibu. Ya. Betul bapak ibu, baik yang dilakukan tu pakai tasbih kan. Kawanku duduk kan kosong surang wah. Mengecek tamu kau, tidak boleh begitu ibu, bapak. Justru layani dia, wajib melayani tamu tu ibu. Gadang padonya tu mah. Membuat tamu kita puas bahagia, makanya Nabi Ibrahim di surat Az-Zariyat ayat 24 sampai ayat 20 sampai 30. Nanti Bapak baca itu surah Az-Zariyat 24 sampai 30. Nabi Ibrahim Pak datang tamu malam-malam ke rumahnya Pak. Pertama, sebelum tamunya duduk, datang makan langsung Pak. Itu caranya membahagiakan tamu. Lah sudah makan baru diajak tamu ku mauta Pak. Tak berzikir Ibrahim lah Pak, mauta. Amo kasih datang baik ko sampai tamu ko kami singgah, kama kita engkau akan melahirkan istrimu akan melahirkan hamil melahirkan anak. Tu kama sudah kau lai ambo kapai ketampe keponakan engkau Nabi Lut. Ambo akan menghancurkan mereka. Kemenakan ambo Pak kemenakan engkau ambo selamatkan. Mauta Pak. Ibrahim yang malaikat ko. Tak berzikir Ibrahim lah Pak. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu ya salah paham tu berzikir kadang palu cuman melayani tamu tu lebih kadang tu mota lah selama-lamanya tamu tu. Ya. Cuman kan ada aturannya juga. Tamu itu ya datang ke rumah orang bil busra harus membawa kabar gembira. Tapi kalau tamu kau kamu nyusahan orang pulang awak ibu hati orang itu ndak usah tamu. Syarat tamu tu Pak datang membawa kegembiraan kepada tuan rumah. Itu syaratnya. Yang kedua datang mukramin, datang dalam keadaan mulia. Bagaimana mulia datang diundang atau janjian. Dia apa-apa ibu-ibu jangan mendodok ke rumah orang. Ya, janjian dulu. Ambo akan datang ke rumah. Bila bisa menerimu ambo. Cek mana itu. Pokoknya siapkan mereka suruh tiba tu. Cari waktu yang cocok. Tak mendadak saya tiba-tiba Pak Ibu. Ya, itu namanya seorang nama tu. Nah, yang ketiga, harus ada basa-basi.
Ya, ketika tuan rumah bagi makanan, tamunya tidak makan, Pak. Ibrahim ketika dia bagi makanan, Pak, tidak disentuhnya makanan itu. Itu maksudnya basa-basi. Jangan ketika dia bagi orang makan, Pak dia lu sadunya kan, makan sadunya. Pak melapian saleru ke rumah orang itu tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh Pak tamu pun lapian saleru, Pak. Ya dah. Jadi adabnya banyak. Yang bertamu ada adabnya, yang menerima tamu ada adabnya. Adab menerima tamu tu gini lah Pak Ibu. Bapak Ibu kalau ada orang bertamu ke rumah kita, beri dia kesempatan berbicara lebih banyak. Ada orang pergi bertamu ke rumah awak, tuan rumah yang banyak mengecek. Tak boleh. Kalau orang bertamu ke rumah awak karena dia ingin menyampaikan sesuatu, silakannya bicara. Awak merespon saya. Ajan tiba tamu ke Pak Pemendang awak, saya tamu ke rumah awak Pak. Itu enggak. Itu bukan tuan rumah yang baik. Ya, akan ada orang tertentu begitu Pak. Datang orang ke rumahnya bertamu Pak, enggak dapat mengecek tamu ke dia Pak. Ya. Gitu Ibu. Silakan. Masih ada apa Ibu ya? Cukup. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pada akhirnya zikir itu kan bisa dilakukan sama-sama. Tapi sebaik-baiknya zikir itu kan dilakukan sama-sama. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa zikir yang dilakukan sama-sama itu harus mengikuti bagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan ada ulama mengatakan kalau kita baca Al-Fatihah saja setelah salat itu maka yang tidak boleh. Nah, itu maknanya memang seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, untuk yang beristighfar. Bagaimana cara istighfarnya? Apakah ada lafaz khusus? Memang kalau kita baca dari beberapa ulama itu ada istighfar yang berbeda dengan mana saya seperti astagfirullahaladzim apa yang artinya, ketika ada yang sayul sifat seperti antara bila itu sudah selesai. Lalu yang menjadi pertanyaannya sebenarnya yang di bentuk yang spesifik dari istighfar itu bagaimana yang kita lakukan. Lalu yang ketiga itu katakan tadi bahwa Nabi beristighfar 100 kali dalam hari. Padahal sebenarnya kalau menurut pendapat saya itu yang sekali istighfar kan tidak begitu sulit sebenarnya. Tapi kan seorang dari dokter katakan kalau 100 kali istighfar itu kan seorang agak sulit gitu untuk kaitannya. Tapi kalau kita di salat itu kalau 100 kali istighfar itu kan ada 2-3 kali waktu yang dipakai. Nanti itu dokter kasih saya kalau Baik Pak. Yang pertama nanti Bapak Ibu baca surah An-Nisa ayat 103. Kata Allah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kamu telah selesai salat, berzikirlah sambil berdiri, duduk atau berbaring. Itu perintah Allah, Pak. Bila kamu telah selesai salat, maka berzikirlah sambil berdiri, duduk atau berbaring. Nah, ini yang menjadi dasar, Pak. Zikir yang paling baik itu setelah salat. Tapi bukan hanya setelah salat. Nanti banyak ayat-ayat ini Bapak Ibu baca di buku ini jelas semua kapan saja waktu-waktu diperintahkan berzikir. Fa iza qadaitum manasikakum, apabila kamu telah selesai melaksanakan rukun haji, sudah wukuf, maka fazkurullah, berzikirlah kepada Allah. Jadi tempat-tempat zikir itu banyak Pak. Salah satunya setelah salat. Maka rugilah Bapak Ibu setelah salat langsung baik dan tidak berzikir. Padahal hebatnya Bapak Ibu, perintah zikir setelah salat itu bukan duduk, qiyam, jalan. Setelah salat kata Allah, berzikirlah kamu berdiri. Kenapa berdiri perintahnya pertama tidak duduk Pak? Karena di dunia aku banyak orang sibuk pada orang pensiun. Yang sibuk sudah assalamualaikum pai daleh. Sambil jalan tu dia berzikir, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambil jalan. Yang lah pensiun
Qu'ud, duduk. Itu Pak. Yang lah pensiun, lutut lah sakit, berjalan lah payah, bergolek lah. Sambil bergolek, berzikir. Yang penting setelah salat tu zikir. Dan ingat Bapak, memang ada riwayat pertama Nabi bacakan astagfirullahalazim, la dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nanti ada zikirnya sini, ada lengkap. Apa saja zikir dibaca Nabi setelah salat ada. Ada hadis-hadisnya. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Ini ada. Semuanya ada tuntunannya Pak. Nah, soal Al-Fatihah. Nabi tidak pernah baca Al-Fatihah setelah salat zikir. Kan perintah umumnya tadi zikir. Kata Allah, bila kamu selesai salat berzikir. Al-Fatihah itu zikir enggak Pak? Kenapa kita katakan zikir? Karena Al-Quran. Dan Al-Quran itu zikir. Nahnu nazzalna zikra. Kami menurunkan zikir. Al-Quran itu zikir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Perintah Allah apa tadi? Bila kamu selesai salat, berzikir. Memang Allah tak mengatakan bila selesai salat baca Fatihah. Memang Nabi Allah tak mengatakan begitu. Tapi Fatihah itu include dalam kata fazkurullah. Jadi saya aneh juga Bapak Ibu, ada ustaz mengatakan viral Pak. Tidak ada baca Fatihah setelah salat. Tak pernah dicontohkan Nabi. Aduh. Sampai mana memikirkan, memahami ayat ini. Allah memang tak menyuruh baca Fatihah. Bukan berarti kita larang baca Fatihah. Maksud zikir itu ya Fatihah lah salah satunya. Beginilah, Bapak Ibu sudah Assalamualaikum, ambil Quran langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai itu zikir setelah salat tu. Karena perintah Allah bila selesai salat berzikirlah. Ya. Jadi boleh Pak baca Fatihah, boleh selama tu kalimat-kalimat thayyibah, jangankan Al-Quran. Boleh. Itu perintahnya di surah An-Nisa 103 tadi. Nah, istighfar itu Pak, nanti juga ada di sini dijelaskan oleh penulis buku ini. Macam-macam Pak. Ada istighfar itu doa Rabbil firli. Itu istighfar itu Pak. Nabi Sulaiman di surat Shad itu istighfarnya ketika Nabi Sulaiman terlambat sembahyang asar gara-gara memandikan kuda. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbil firli, ya Allah ampuni saya. Nabi Adam ketika berdosa turun ke bumi, apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal istighfar juga tuh Pak. Nabi Yunus ketika lari dari kaumnya berdosa, dia marah kepada kaumnya, dimakan ikan. Istighfar dalam perut ikan itu Nabi Yunus. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, itu istighfarnya. Ada yang populer. Ini istaghfiru rabbakum di surat Nuh tadi, di surat Hud tadi. Apa maknanya? Astaghfirullah. Itu yang paling populer. Ada yang hebat lagi. Yang ada dalam ini disebutkan jenis istighfar itu yang disebut Sayyidul Istighfar. Siapa yang membacanya sekali di pagi hari, sekali di sore hari, apa? Maka kalau mati dia menjelang terbenam matahari masuk surga. Bila dia baca di sore hari, sekali saja kata Nabi, mati menjelang pagi masuk surga. Awak mati kok kalau tak pagi, kalau tak siang malam Pak. Yakinlah Pak kamu. Kalau dibaca pagi mati menjelang malam, surga. Dibaca sore mati menjelang pagi, surga. Apa itu kata Nabi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang Ustaz, dia lu napa saya itu kalau apa ada panjang itu. Kalau apa baca tu hari dak kepanjang itu. Ya, itu namanya Sayyidul Istighfar. Bapak cek aja lah di Google tu, set di Google tu Sayyidul Istighfar. Oh, keluar cuma di Google tu. Ya. Macam-macam Pak istighfar itu. Bapak pilih salah. Ya 100 kali itu minimal. Nabi katanya semalas-malasnya saya tidak kurang 100 kali istighfarnya. Astagfirullah, astagfirullah. Bahkan ada hadis Nabi Ibu ya. Ya. Siapa yang membaca istighfar 100 kali sehari, ya, maka diampuni semua dosanya walau kazabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan.
walaupun sebanyak pasir di pantai, walaupun sebanyak dedaunan yang ada di muka bumi. Kalau dia baca istighfar 100 kali dalam sehari. Nah, kan tak lo susah loh Pak. Kalau 100 kali kata beliau tadi, kita salat 5 waktu Pak. Bagi ampek saya ni, bagi 5 saya, 100 itu. 20 sudah subuh, 20 sudah zuhur, sampai 20 sudah isya. Kalau 20 kali kan tak payah lama sampai jalan pulang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai pulang jalan ke rumah saya baca astagfirullah tu. 20 kali dekat lama lah tu. Oh kok disapu orang mereka jawab lalu. Bu, yo. Jadi bu. Oh jangan. Ya. Begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.